Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam kenal teman-teman sekalian ya. Dengan saya Cekman Lambura, admin di YouTube channel Info di Seputar Kita. Terima kasih atas kehadiran Anda untuk menonton video ini sampai tuntas dan mungkin nanti video-video selanjutnya ya. Di sini saya akan berbagi cerita, berbagi kisah, ya mungkin akan membawa manfaat buat teman-teman pemirsa sekalian. Baik, untuk video perdana ini saya akan coba membawakan sebuah tulisan terkait motivasi diri. Terkadang memang tidak selamanya kita dapat menjalankan hidup dengan penuh semangat ya. Terkadang ada saja situasi dan kondisi yang membuat semangat dalam diri kita itu tiba-tiba menguap begitu saja. Di saat-saat seperti itulah ya biasanya ya kita perlu mencharger diri kita kembali ya, mengisi kembali tangki-tangki motivasi kita yang tadinya hampir kosong ya, dengan sedikit energi ya kita berharap untuk dapat kembali bereaksi ya. Ya, salah satu cara untuk mengisi tangki motivasi dalam diri kita itu ya ialah dengan banyak membaca cerita-cerita motivasi yang berisikan ya kisah-kisah inspiratif gitu ya. Ya ada banyak kisah inspiratif yang bisa kita baca dari berbagai media ya. Bisa jadi berdasarkan kisah nyata dari seseorang, kisah fiktif ataupun kisah fabel dengan hewan yang sebagai tokohnya gitu ya. Ya, hal inilah yang ingin saya share ke teman-teman pemirsa sekalian ya. Saya sih berharap apa yang akan saya sampaikan nanti ini dapat menjadi inspirasi buat diri saya dan juga teman-teman sekalian, sehingga dapat kembali termotivasi untuk memacu semangat hidup yang kian hari memang kian tidak menentu ya, tapi ya kembali itu tergantung kepada kita bagaimana kita menyikapinya ya teman-teman sekalian. Ada satu hal cerita menarik yang ingin saya bagi ke teman-teman ya. Ini ada sebuah cerita motivasi menarik yang datang dari seorang nelayan di satu negara Jepang ya, di negara Jepang yang ingin tangkapan ikannya itu dapat terjual dalam kondisi yang segar ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seorang nelayan akan pergi berlayar untuk menangkap ikan ke lautan lepas sana ya selama beberapa hari kan, baru kembali kemudian ke darat untuk menjual hasil tangkapannya. Dan suatu ketika seperti biasa, para nelayan yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh warga sekitar ya, yang ingin membeli ikan darinya, menunggu mereka kembali ke darat ya. Warga yang tidak sabar lalu menyerbu para nelayan tersebut ya, yang baru saja datang. Namun ya sangat disayangkan memang ketika itu hasil tangkapan ikan kondisinya ikannya itu kondisinya sudah mati, sedangkan warga ingin membeli dalam kondisi yang masih segar dan hidup. Itu harapan para warga. Alhasil teman-teman sekalian, penjual ikan di hari itu, nelayan di hari itu tidak dapat menjual ikannya, dan nelayan-nelayan itu pun berpikir keras bagaimana kemudian agar ikan-ikan hasil tangkapan mereka itu bisa diterima oleh warga dan dibeli oleh warga. Kemudian mereka pun mendapatkan ide.
idenya yaitu dengan memasukkan ikan-ikan mati tersebut ke dalam freezer. Nah, dengan penuh harapan ya para nelayan tadi kembali ke darat dan menawarkan ikan yang ada dalam freezer tersebut gitu kan. Jadi biar kelihatan segar, jadi dimasukkanlah ke dalam freezer oleh para nelayan itu. Tapi apa yang terjadi? Warga kembali enggan membeli ikan tersebut dengan alasan karena ikan tersebut sudah mati, dan meskipun sudah dimasukkan ke dalam freezer, tentunya tidak sesegar ketika ikan itu hidup gitu. Nah, kemudian para nelayan pun mencari cara kembali bagaimana agar kemudian warga mau membeli ikan hasil tangkapan mereka dalam kondisi masih hidup. Kemudian didapatkanlah sebuah ide, yaitu memasukkan ikan-ikan tersebut ke dalam sebuah tong kecil ya, yang diisi air ya, dengan harapan ikan-ikan tersebut nantinya akan tetap hidup setelah mereka para nelayan kembali ke darat gitu ya. Kembali nelayan-nelayan ini dengan rasa semangat ya kan, berteriak lantang kepada warga. Hai warga-warga ya kan, ya, Bapak, Ibu, Om, Tante ya kan. Kali ini kami berhasil membawa ikan yang dalam kondisi hidup ya kan. Apakah kalian tidak ingin membelinya gitu kan? Nah, nelayan bertanya kepada Bapak Ibu yang memiliki pasar ikan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Warga pun kembali menolak ikan yang masih dalam keadaan hidup tersebut ya, dengan alasan mana mungkin aku percaya bahwa ikan ini masih segar ya kan? Kata warga, sedangkan kondisi ikan ini sudah lemas dan tak bergerak lincah gitu kan. Ya, akhirnya dengan penuh kekecewaan para nelayan tersebut kembali melaut sambil terus memikirkan strategi apa dan bagaimana caranya agar ikan hasil tangkapan mereka ini bisa segar dan hidup sampai ke darat. Dalam beberapa hari mereka menangkap ikan di lautan lepas ya kan. Jadi kemudian ada seorang nelayan kemudian yang mempunyai gagasan, ide, dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ikan hiu kecil ke dalam tong ya, ke dalam tong yang berisikan ikan-ikan hasil tangkapan mereka tadi gitu kan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Warga kemudian setelah mereka sampai ke darat, dilihat oleh warga, dan warga pun melihat ikan-ikan yang ada dalam tong yang diisi ikan hiu kecil tadi. Mereka menyukai ikan-ikan tersebut. Kenapa? Mereka ikan-ikan tangkapan itu bergerak lincah ke sana kemari, saling kejar-kejaran dengan anak ikan hiu yang nelayan masukkan ke dalam tong tadi gitu kan. Kemudian warga membeli ikan-ikan itu karena mereka lihat ikan tersebut segar dan lincah, artinya masih fresh banget gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, sedikit kesimpulan dari cerita yang baru saja saya sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa terkadang dalam kehidupan kita ya memang memerlukan ikan hiu kecil itu. Kenapa? Ya untuk membuat kita terus bergerak, karena diam adalah mati ya. Apa yang membuat kita diam? Ya, yang membuat kita diam ketika kita tidak lagi mempunyai masalah dan berada pada zona nyaman yang membuat diri kita terlena, dan kemudian dengan kenyamanan itu kita tidak memikirkan apapun gitu. Soalnya nggak ada hal yang perlu kita harus pikirkan kan, harus kita lakukan gitu kan. Nah, bukan berarti kita harus mencari masalah dalam hidup kalau kita inginkan permasalahan atau persoalan. Namun kita akan menjadi cenderung lebih lengah dalam situasi nyaman tersebut gitu. Kalau kita emang nggak ada tantangan, ya kita jadi cenderung tidak akan mau mikir macam-macam dan selalu lengah memang ya. Karena apa? Karena kita sudah makin nyaman gitu. Dan saking nyamannya sampai-sampai
kita seolah seperti mati secara perlahan. Lalu apa yang membuat kita hidup terus bergerak dan berkembang seperti layaknya ikan dalam kisah yang saya ceritakan di atas tadi? Jawabannya itu adalah masalah. Ya, dengan masalah ditambah tekanan hidup, ya, tekanan dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu juga naluri kita akan bergerak secara otomatis, auto bergerak untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, di saat terburuk seperti itulah kita akan mempunyai banyak waktu dan pikiran untuk mengingat Allah, ya, mengingat Allah Azza wa Jalla, dan tentunya berdoa kepadanya. Ya, oleh karena itu, teman-teman sekalian, ya, kita harus mensyukuri memang dengan adanya ikan hiu kecil yang ada dalam pusaran kehidupan kita, yang hadir dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeluh, karena suatu saat hiu kecil itu yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang kekal. Itu teman-teman sekalian. Ya, cerita singkat, cerita pendek ini mungkin dapat membawa inspirasi buat saya khususnya, juga teman-teman para pemirsa channel YouTube Info di seputar kita. Demikian yang saya bagi teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Salam jumpa kembali, jangan lupa ya di subscribe, di share dengan teman-teman lainnya. Kita saling bantu teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.